Selamat datang di program Papan Tulis Online, program yang saya tujukan khusus kepada siswa saya untuk tetap bisa belajar dari rumah. Cekidot. Video ini saya tujukan untuk kelas 11 ya. Ini sejak video pertama semester ini berarti video kelima dengan pembahasan masih tentang suku banyak tetapi subbabnya yang berbeda. Kali ini kita belajar dengan subbab teorema sisa. Di teorema sisa ini kita akan belajar bagaimana mencari sisa dari suatu pembagian dua polinomial tanpa harus membagikan polinomial itu sendiri. Ya, jadi boleh kamu mencari sisa dari proses pembagian suatu polinomial, tapi tanpa harus membagikan polinomial itu. Ya, jadi dasar dari materi untuk kamu menjadi modal dalam belajar teorema sisa adalah pembagian. Nah, seperti apa? Kamu simak baik-baik ya. Jangan pernah bosan dengan program seperti ini. Apa boleh buat, kita masih belajar dengan cara seperti ini. Oke, sebelum masuk ke teorema sisa, sebelumnya saya mau ingatkan kalau ada suatu polinomial, saya beri namanya ini, dibagi dengan polinomial, ini namanya pembagi, kemudian akan ada hasilnya seperti ini, hx, dan sisanya xx. Dan mereka memenuhi hubungan pembagian ini. Pembagian ini sudah ada di video saya yang ketiga tentang pembagian polinomial. Ini dibaca dengan polinomial yang dibagi itu akan sama dengan pembaginya dikali hasil bagi ditambah sisa. Ya. Kemudian apalagi yang perlu kita ingat? Kemudian adalah derajat dari polinomial yang dibagi harus lebih besar dari derajat polinomial pembagi. Ya. Itu baru boleh terproses yang namanya pembagian. Nggak boleh lebih kecil yang mau dibagi dibandingkan pembaginya ya. Kemudian apalagi hasil bagi biasanya derajatnya akan derajat dari hasil bagi biasanya adalah sebesar derajat yang dibagi dikurang derajat pembagi. Ini itu artinya ya. Kemudian derajat dari sisa adalah sebesar derajat pembagi dikurang 1. Nah, ini apa sih? Ya kan, kalau kamu nggak ingat, berarti kita simak contoh yang lalu ya. Contoh yang lalu ada suatu pembagian seperti ini. Ya, ada soalnya, ini yang dibagi, ini pembagi. Perhatikan derajat mereka. Sini derajat pembagi 3, derajat yang dibagi yang pembagi 1. Ini yang dibagi ya, ini pembagi. Ini 1, ini 3. Kemudian didapat hasilnya adalah ini, ya kan? Di sini ya ada hasilnya ya. Ini hasilnya, sisanya 13. Kemudian kita ubah mereka ke dalam hubungan pembagi, hasil bagi dan dibagi. Yang dibagi. Nah, kita lihat derajat yang dibagi adalah 3. Derajat pembagi 1. Maka derajat hasilnya pasti 2. 3 kurang 1, 2. Kemudian derajat sisanya adalah 0. Dari 1 kurang 1, 0. Nah, inilah yang dijelaskan dari kalimat tadi. Paham ya? Proses ini yang dijelaskan dari kalimat tadi. Dan kemudian lihat derajat polinomial yang dibagi harus lebih besar dari derajat polinomial pembaginya. Di sini 3 dan 1 lebih besar 3 daripada 1 ya. Jadi itu semua penjelasan kata-kata tadi saya. Nah, dari proses pembagian itu didapatlah suatu teorema untuk sisa dari pembagian polinomial. Gunanya apa? Gunanya ketika kamu menyelesaikan soal yang disuruh kamu menentukan sisanya, ya. Ada kalanya nanti soal yang meminta hanya sisa dari pembagian itu, tidak ikut hasilnya. Nah, itulah guna teorema sisa ini. Yang pertama ini, ya saya tidak baca, kamu bisa baca. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ke dalam soal. Tapi yang perlu kamu perhatikan di teorema sisa yang pertama, lihat bentuk yang pembaginya. X kurang K. Nah, kalau pembaginya X kurang K, maka nanti dia masuk ke dalam teorema sisa yang pertama.
Nah, kalau X kurang K, maka lihat sisa juga dapat dicari dengan cara mensubstitusi K ke dalam suku banyak yang dibagi. Ya, itu artinya ini. Yang kedua ini, lihat ya. Lihat perbedaan suku banyak pembaginya. Di sini ada suku banyaknya, suku pembaginya adalah AX kurang B. Nah, beda ya bentuk 1 dan bentuk 2. Nah, kalau bentuk 2, maka sisanya juga didapat dengan cara mensubstitusi minus B per A ke apanya itu, ke ininya, ke ke suku banyaknya ya. Oke ya. Yang ketiga adalah ini, pembagi berderajat yang lebih besar dari 2 ya, atau pembaginya berkuadrat. Nah, bagaimana itu masuk ke dalam teorema sisa pembagi yang ketiga. Oke, lebih lanjut kita lihat contoh teorema sisa yang pertama. Contohnya seperti ini. Lihat pembaginya ini ya. Pembaginya ini masuk ke dalam kategori teorema sisa yang pertama. Maka katanya tentukan sisanya. Jadi ada dua cara menentukan sisanya ini, Dek. Dengan cara kamu bagi pakai metode Horner atau dengan cara metode teorema sisa. Hanya kalau pakai metode teorema sisa, kamu nggak dapat hasil bagi, ya. Tapi kalau pakai metode Horner, kamu dapat hasil bagi dan sisa. Kita lihat satu persatu. Kita coba dulu dengan cara konvensional atau kita pakai cara metode Horner. Kita anggap di sini metode pertama. Kalau pakai metode Horner, kita taruh bagan, ya. Turun 1, naik 3, tahu ya dari mana 3. Turun 6, naik 18, tahu ya dari mana 18 ya. Turun 21, naik 63, jumlahnya terakhir adalah 64. Maka dari bagan ini kita dapat sisanya itu adalah 64 karena dan hasilnya seperti ini, ya. Tahu ya menentukan hasil bagi dari suatu polinomial dari suatu bagan metode Horner. Nah, di sini dapat kita sebutkan sisanya adalah 64. Tapi kalau pakai cara pertama ini kamu dapat juga hasil baginya. Sedangkan di soal yang ditanya hanya sisanya. Nah, jadi ada cara kedua, yaitu dengan cara pakai metode teorema sisa yang pertama. Kita lihat, kita bandingkan mana yang lebih cepat. Oke, ini cara kedua dan ini teorema sisa yang pertama ya. Kenapa itu? Karena lihat, ini bentuk pembaginya tadi sesuai dengan bentuk pembagi pada teorema sisa yang pertama. Jadi kita pakai nanti dia. Yang pertama kita cari dulu nilai X dari pembagi, didapat nilai X-nya 3 kan, dan kemudian katanya kata teorema sisa pertama, sisanya dapat kita cari dengan cara mensubstitusi nilai K ke F yang dibagi atau polinomial yang dibagi. Oke, kita substitusi X sama dengan 3 ke soal ya, ke polinomial yang mau dibagi. Jadi kita langsung hanya dapat sisanya di sini. Oke, kita ganti semua X menjadi 3 semuanya. Nah, setelah itu kita selesaikan. Yang bisa kita selesaikan ini 27, ini 9, ini 9, ini 1. Kemudian kita sederhanakan 27, 9, 1 jumlahnya. Kemudian kita jumlahkan, jumlahnya adalah 64. Maka dengan cara yang kedua pakai teorema sisa yang pertama, kita dapat langsung menentukan sisanya adalah 64. Sama ya, pakai cara 1 dan cara 2 sama hasil sisanya. Tapi mana yang lebih cepat kalau pertanyaannya ditanya adalah sisa ya. Jadi ini yang pakai cara teorema sisa ya. Terserah kamu mau pakai jawab soal itu dengan cara metode Horner atau dengan cara teorema sisa. Tapi khususkanlah belajar untuk teorema sisa. Ya, ini contoh soal untuk teorema sisa yang pertama dengan bentuk pembagi X kurang K. Untuk contoh selanjutnya kita menggunakan teorema sisa yang kedua. Yang kayak mana contoh soalnya? Yang seperti ini. Jika ada suatu polinomial seperti ini, katanya tentukan sisanya. Nah, cara pertama kita pakai metode Horner ya.
pakai metode Horner seperti ini. Kemudian ini turun, ini naik, 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 ini turun, sehingga dapat sisa dan dapat koefisien dari hasil. Jadi kita dapat ini yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa ya, tapi tambah minus ya, jadi kurang. Jadi di sini kita dapat menentukan sisanya adalah minus 5/2 pakai metode Horner. Tapi ya, yang mau kita pelajari di sini bagaimana menjawab soal ini dengan menggunakan teorema sisa, atau kita sebut pakai cara yang kedua untuk teorema sisa yang kedua. Kenapa teorema sisa kedua? Karena lihat pembaginya ini sama dengan bentuk pembagi teorema pada teorema sisa yang kedua ya. Kemudian dari situ kita sama dengan kan 0 supaya dapat nilai X dari pembagi yaitu setengah. Nah, perhatikan teorema sisa kita katanya bisa langsung diambil ya, bisa langsung diambil dengan cara mensubstitusi ya, mensubstitusi nilai X pada pembagi, masukkan ke dalam polinomial yang dibagi sehingga dapat sisa. Oke, kita masukkan substitusi X yang kita dapat dari pembagi ke soal supaya dapat langsung sisa tanpa mendapatkan hasil ya, tanpa mendapatkan hasil bagi. Oke, kita substitusi, ganti semua X menjadi setengah ya, ini jadinya. Kemudian pangkatkan yang bisa kamu pangkatkan, setengah pangkat 5 itu sama dengan 1/32, setengah pangkat 3 itu sama dengan 1/8, setengah pangkat 2 itu sama dengan 1/4, ini setengahnya tetap. Selanjutnya dapatnya seperti ini. Kemudian kita samakan penyebut sehingga nanti hasilnya ini totalnya adalah minus 20/8, atau yang bisa kita perkecil sama dengan minus 5/2, sehingga kita dapat menentukan sisa dari soal ini tanpa melihat atau tanpa mendapatkan hasilnya, yaitu minus 5/2. Sama ya, sama hasilnya dengan cara metode Horner atau dengan cara pakai teorema sisa. Mengerti ya, pakai teorema sisa ya. Jadi teorema sisa itu mengatakan masukkan aja X yang kamu dapat dari pembagi ke polinomial yang dibagi, nanti hasilnya itu adalah sisa. Nah, itu maksudnya ya. Ini untuk contoh pada teorema sisa yang kedua. Kita lanjut pada teorema sisa yang ketiga. Contohnya seperti ini. Kenapa ini masuk contoh yang ke teorema yang sisa yang ketiga? Karena pembaginya kuadratnya itu pangkatnya itu lebih besar dari 1 ya, ini pangkatnya 2 ya. Nah, ini masuk dalam teorema sisa yang ketiga. Kalau pakai cara pertama yaitu dengan pembagian dengan metode bersusun, kalau udah kayak gini kalau kayak gini bentuk pembaginya, ini nggak bisa pakai metode Horner ya, harus kamu bisa bedakan mana yang bisa dipakai metode Horner, mana yang pembagian bersusun. Kalau kayak gini bentuk pembaginya, maka ini masuk ke dalam harus kamu selesaikan dalam pembagian bersusun. Nah, oke, pembagian bersusun saya sudah jelaskan sama kamu ya. Kita lanjut cepat di sini. Ini kali berapa supaya mendekati ini, dikali 2X menghasilkan itu. Kemudian kurang apa yang turun positif 1. Hasil ini habis, ini kurangnya menjadi 2X kurang 2X, X kuadrat kurang 2X. Selanjutnya masih bisa dibagi karena masih sama kuadrat pangkatnya. Oke, ini kali berapa supaya mendekati ini, dikali 1. Kemudian hasil kalinya di bawah dikurangkan hasilnya 4, sisanya 4. Pembagian kita berhenti di sini karena sudah nggak bisa dibagi lagi. Maka dari proses pembagian kita dapat sisanya 4 dari hubungan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil tambah 4 atau tambah sisa. Maka sisanya adalah 4. Nah, ini kalau pakai cara pembagian bersusun ke bawah.
Nah, pakai metode Horner agak panjang. Di sini agak panjang dan agak sedikit membingungkan. Jadi kamu tolong dulu diperhatikan baik-baik. Cara kedua dalam pembagian yang kayak gini, sifat pembaginya yang bisa difaktorkan, maka kamu faktorkan dulu. Faktor pembaginya adalah X kurang 3 kali X tambah 1 sama dengan 0. Jangan tanya saya bagaimana cara memfaktorkan ini. Ya, harusnya sudah bisa kamu dari mana itu. Sehingga didapat nilai X dari pembagi adalah 2. Ya, X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Nah, langkah kedua, substitusi setiap X ke dalam polinomial yang dibagi. Ya, itu untuk X3 kamu substitusi kepada polinomial yang dibagi, didapat F3 sama dengan 37 ya. Kemudian S1 lagi ya, kerjakan yang sama, substitusi ke polinomial yang dibagi, didapat nanti ini F-1 ya, ini F-1, jangan kau salah tulis di sana, ini F-1 ya, sama dengan minus 3, ini salah tulis saya perhatikan nanti di catatanmu, kenapa kok salah kamu, berarti kamu nggak memperhatikan ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah perhatikan ya, misalkan sisa pembagian ini oleh ini adalah AX tambah B. Ini kita misalkan ya. Setelah kita misalkan, kita letakkan mereka dalam hubungan pembagian yang dibagi sama dengan hasil pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Kemudian substitusi apa tadi pembaginya? Pembaginya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 3 dikali hasil bagi. Hasilnya belum tentu ya, nggak tahu kita di sini, karena cara yang pakai teorema sisa kita tidak mementingkan hasil baginya, dan sisanya kita pakai yang kita misalkan. Ini tadi yang kita misalkan, pindahkan ke sisa. Selanjutnya ini tadi hasil faktornya apa? Kita substitusi X kurang 3 kali X tambah 1 dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, berhenti dulu sampai di situ. Untuk X sama dengan 3, X sama dengan 3 ini dari mana? Dari faktor dari hasil bagi tadi ya. Pembagi. Kemudian masukkan lagi ke persamaan kita ini. Ya, masukkan ya, X sama dengan 3 masukkan ke dalam persamaan yang kita dapat dari pemisalan. Nah, didapat, kita ganti X sama dengan 3, ganti semua X yang X jadi 3 seperti ini. Kemudian ini sederhanakan, itu menjadi F3 sama dengan 0 kali 4 kali H3 tambah 3A tambah B. 0 dikali ini 0 ya, harusnya ya, ini 0 semua. Hasilnya F3 sama dengan 0 ditambah 3A tambah B, atau F3 sama dengan 3A tambah B. F3 tadi berapa? Yang kita cari sebelumnya tadi, F3 adalah 37. Tukar F3 nya sama dengan 37, kemudian ininya tetap. Ini kita anggap sebagai persamaan 1 ya. Nanti jadi sisanya nanti dalam bentuk ini ya. Dari proses yang pertama ya, X sama dengan 3, kita dapat persamaan 1 sama dengan ini. Nah, oke, untuk hal yang sama kamu cari untuk X sama dengan minus 1. Kan tadi ada 2 faktor pembaginya, X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 1. Kali ini untuk X sama dengan minus 1. Masukkan ke dalam ini, ganti setiap X menjadi minus 1 seperti ini. Kemudian sederhanakan, di sini ada 0, di sini minus 4, di sini minus A tambah 1, dan minus A tambah B, F1 sama dengan ya, ini harusnya 0. F1 sama dengan 0 tambah minus A tambah B ya, atau F1 sama dengan minus A tambah B. Kemudian ingat ya, di langkah pertama tadi F1 tadi berapa? F1 adalah minus 3 sama dengan ini tetap minus A tambah B. Ini kita anggap persamaan kedua. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena jawaban kita harus dalam bentuk seperti ini. Sementara yang kita dapat masih persamaan 1 dan persamaan 2 dalam bentuk AB. AB-nya itu yang berapa? Nah, itu dia. Nah, untuk mencari nilai AB ya, mencari nilai AB kamu samakan atau kamu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 seperti ini, eliminasi biasa ya.
kurang. Kenapa nggak dikali? Karena ada B yang bisa langsung kita habiskan dengan cara dikurang. Di sini 40 ya, 37 kurang 40, 3A kurang A 4A. Dari situ dapat A sama dengan 40/4 atau sama dengan 10. Nah kemudian kalau A nya 10, substitusi lagi ke salah satu, ini salah satu persamaan satu ada 2 ya, supaya dapat B. B sama dengan 7. Nah sudah dapat A, sudah dapat B, maka kita bisa menentukan dari sisanya tadi, yang A yang merah tadi. Ya udah, substitusi A dan B ke persamaan sisa yang kita misalkan tadi ya, kita misalkan tadi, sehingga ini yang merah tadi, sehingga persamaan sisanya menjadi 10x tambah 7. Nah inilah sisa dari pembagian yang soal yang ketiga. Tetapi pertanyaan saya, loh kok nggak sama cara 1 dan cara 2? Kenapa cara 1 dan cara 2 nilai sisanya berbeda? Ada apa ini? Apakah cara kita salah ataukah memang benar? Kalau memang benar, kenapa berbeda? Nah itu yang menjadi tugasmu nanti di kelas offline, untuk menyelidiki kenapa berbeda mereka ya. Kamu bisa baca bukumu atau lihat contoh atau lihat dari internet, bandingkan antara teorema sisa yang 1, 2 dan 3 ini ya. Pakai cara 1, cara 2 untuk teorema sisa yang ketiga. Kenapa berbeda? Seharusnya sama ya kan? Kalau sama kenapa bentuknya beda? Nah itu pertanyaan saya ya. Itu yang menjadi tugasmu dalam video ini. Ajukan argumenmu kenapa hal itu berbeda. Itu berbeda bentuk, sama arti atau bagaimana, itu terserah kamu nanti apa argumenmu. Oke, jadi kita sudah selesai menyelidiki bagaimana mencari sisa dari suatu pembagian tanpa harus membagikan. Tapi tadi saya sudah bandingkan bagaimana cara mencari sisa yang dari cara dapat hasil atau dengan cara pakai teorema sisa ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kamu mengerti, kamu bisa cerna dengan baik dan tetap bersemangat sebagaimana saya juga bersemangat selalu dalam memberikan materi dalam bentuk ini ya, dalam bentuk video mengatasi semua permasalahan pembatasan sosial yang kita alami. Akhir kata saya sampaikan ya ahobu.